Halo rekan-rekan pencinta bahasa, kembali lagi dengan saya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan masuk pada tahapan akhir sebenarnya di dalam rangkaian penulisan jurnal ilmiah, yaitu satu tahapan sebelum akhirnya nanti jurnal ilmiah kita atau makalah kita ingin dipublis atau ingin diseminarkan atau ingin dibagikan dengan orang lain, dalam hal ini di dalam dunia akademik. Nanti kita disebut melakukan seminar atas karya-karya kita. Nah, itu biasanya harus melalui satu tahap yang disebut dengan tahap penyuntingan. Nah, penyuntingan yang akan coba kita bahas akan meliputi nanti konsep dasar menyunting itu, lalu kemudian nanti kita akan melihat sebenarnya apa manfaat dari proses penyuntingan. Nah, yang berikutnya juga kita akan melihat bagaimana teknis pelaksanaan penyuntingan sebuah karya ilmiah kita, termasuk dalam hal ini jurnal ilmiah yang juga nanti akan diseminarkan. Nah, oleh karena itu saya berharap Anda masih bisa mengikuti video pembelajaran ini sampai akhirnya nanti. Semoga nanti manfaatnya bisa diterapkan juga di dalam proses penulisan jurnal ilmiah kita yang betul-betul sudah melalui tahapan akhir, itu tahapan penyuntingan atau disebut dengan editing. Nah, ini kita akan bicarakan nanti lebih jauh lagi. Nah, kita masuk pada pengertian menyunting. Nah, saya coba menelusuri dari sumber kamus bahasa Indonesia ya, bahwa menyunting itu di sana ada 3 hal yang ditekankan, atau redaksi pengertian menyunting itu ada 3 bagian besar. Yang pertama, menyunting itu bisa kita katakan semacam persiapan naskah. Persiapan naskah yang memang nanti siap untuk dipublis atau dicetak, mungkin pada media massa, mungkin juga nanti pada tulisan-tulisan kita, yang memperhatikan memang segala hal yang berkaitan dengan konten kita, sistematika penulisan kita, diksi juga, bahasa juga. Nah, ini menurut KBBI dengan pengertian yang pertama. Nah, yang kedua, menyunting itu bisa juga dikatakan, mungkin bahasa kita mengedit ya, mengedit atau merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Nah, ini memang lebih mengarah pada konsep jurnalistik sebenarnya. Artinya menyunting itu akan memperlihatkan bagian-bagian surat kabar yang mau kita terbitkan sebenarnya, sehingga nanti perlu direncanakan bagaimana penerbitannya, layout tulisannya, mungkin perlu ada gambar atau tidak. Nah, ini secara umum dari pengertian dari editing, khususnya bagian jurnalistik. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan lagi di dalam KBBI, tentu definisi atau pengertian dari menyunting itu bisa juga dikaitkan biasanya ini di dalam bentuk kancah perfilman, bahwa di menyunting juga kita melakukan editing di dalam film. Mungkin ada scene atau bagian-bagian tertentu atau adegan-adegan tertentu yang harus dipotong, yang harus dirakit kembali, yang harus disambung kembali. Nah, di sini pengertian menyunting juga bisa diterapkan dalam konsep perfilman. Nah, artinya apa? Bahwa ketika nanti seorang sutradara, mungkin juga bersama para aktor, sudah melakukan proses untuk menentukan bagaimana setiap adegan-adegan dalam episode-episode di dalam film yang sudah dimainkan.
Nah, ini biasanya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang perlu dihilangkan atau perlu ditambahkan. Nah, di sini juga bisa berlaku pengertian penyuntingan dalam konteks ini. Berikutnya, secara umum ya, pengertian secara umum sesungguhnya menyunting itu bisa katakan semacam kegiatan yang pada dasarnya bertujuan memperbaiki hal-hal yang mungkin dianggap salah, tentu dengan menggunakan standar atau tolok ukur, nah atau kaidah-kaidah yang benar. Nah, ini pengertian ini memang akan lebih mengarahkan kita nanti di dalam penulisan jurnal kita, bahwa sebuah jurnal yang akan coba kita tampilkan, entah itu nanti melalui publikasi, entah itu nanti akan diseminarkan, maka sebelum nanti disampaikan pada khalayak umum, maka sesungguhnya perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasi, sebab terkadang kita akan punya semacam subjektivitas bahwa setiap karya yang kita hasilkan, kalau kita menilainya sendiri, kemungkinan besar itu akan terlihat tidak salah atau keliru. Namun lewat adanya proses penyuntingan, baik nanti menyuntingnya adalah melalui diri sendiri, dan akan lebih baik juga penyuntingannya itu akan dilakukan oleh orang lain. Namun perlu dipahami bahwa penyuntingan yang dimaksud di sini harus memiliki kualifikasi yang benar, karena penyuntingan itu biasanya ada dua ya, menyunting secara konten ya, dan menyunting juga secara struktural, secara umum seperti itu. Nah, biasanya kalau menyunting secara konten itu biasanya ahli-ahli yang berkaitan dengan bidang yang dibicarakan. Namun selain itu, menyunting dari sisi struktural juga nanti bisa diperhatikan layout segala macam, hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan itu. Tapi ada juga yang berkaitan dengan kebahasaan. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa untuk membantu melihat diksi-diksi atau kata-kata yang mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, berikutnya pengertian yang kedua, menyunting itu juga katakan adalah sebagai salah satu untuk mempersiapkan naskah. Artinya, sebelum naskah kita itu benar-benar layak untuk diterbitkan, maka sesungguhnya nanti kita harus persiapkan kebenaran-kebenaran yang ada di sana, termasuk secara struktur penulisan, termasuk konten ya, termasuk nanti data-data yang dipakai di sana. Nah, itu harus dicek dulu sebelum akhirnya masuk pada proses penerbitan. Atau yang ketiga secara khusus ya, kalau dalam konteksnya seminar atau konteksnya diseminasi atau pertukaran ilmu dalam dunia akademisi, biasanya penyuntingan itu sebagai suatu proses untuk mempersiapkan karya-karya ilmiah kita atau makalah kita atau jurnal kita sebelum nanti akhirnya dipresentasikan di depan akademisi yang lain atau masyarakat akademik yang memang sedang ingin mendengarkan hasil dari tulisan kita dalam jurnal itu. Nah, itu pengertian secara umum. Nah, berikutnya bagaimana jenis-jenis naskah yang akan disunting. Nah, sebenarnya dari pengertian-pengertian yang sudah kita bicarakan tadi, jenis-jenis naskah itu beragam, tergantung nanti jenis naskah yang kita hasilkan itu seperti apa. Nah, ada naskah-naskah, kalau mau kita golongkan, ada naskah-naskah media cetak, yang ini media cetak ini bisa kita bagi-bagi, misalnya naskah-naskah ilmiah atau teks-teks ilmiah, ada naskah film misalnya atau teks film misalnya begitu. Ada juga nanti teks yang berkaitan dengan jurnalis. Nah, ini bisa kita selidiki konsep-konsep itu, jenis-jenis itu, sehingga jenis-jenis naskah apapun sebelum pada akhirnya diterbitkan atau diseminarkan atau berada di tangan para pembaca atau masyarakat,
maka jenis-jenis itu juga yang harus di cross check kebenarannya, sehingga proses editing atau menyunting sangat penting. Nah, artinya kegiatan menyunting di situ akan melakukan proses editing kesalahan sebuah dari naskah yang kita akan terbitkan. Nah, biasanya di dalam orang-orang melakukan itu kita sebut dengan editor. Nah, tugas editor itu luar biasa berat ya, karena editor itu harus punya kualifikasi yang baik, pengetahuan yang luas, bukan sekadar nanti sekadar tahu begitu saja, namun keilmuannya harus betul-betul memadai. Editor itu betul-betul punya tanggung jawab yang besar terhadap kebenaran dari persoalan teknis. Kalau konten kan itu biasanya berkaitan dengan si penulisnya. Nah, biasanya editor itu adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan saat nanti kontennya itu akan disampaikan oleh penulis, dan editorlah yang diberi kepercayaan untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan manakala si penulis memang masih membuat tulisannya belum rapi, belum baik, sehingga editor akan memberi semacam sentuhan-sentuhan keilmuannya sehingga nanti tulisan itu semakin baik di dalam perhatian masyarakat. Nah, berikutnya lantas apa manfaatnya? Nah, tentu manfaatnya sangat besar ya, karena orang yang sudah melakukan proses editing atau menyunting itu biasanya kita akan semakin percaya diri bahwa karya kita itu sudah melalui konsep editing. Nah, secara umum manfaatnya sebenarnya adalah betul-betul sebenarnya kita memiliki keyakinan bahwa teks yang kita akan terbitkan atau kita seminarkan itu sudah benar-benar dalam konteks persiapan untuk atau layak diterbitkan. Nah, kalau biasanya mungkin kepercayaan diri seseorang tinggi, mungkin dia akan merasa tidak perlu disunting, karya saya sudah baik. Nah, itu saya kira sangat keliru, karena orang-orang akan punya subjektivitas pada karya sendiri, karena biasanya kita itu akan merasa bahwa karya kita tidak ada yang keliru, tapi dari kacamata orang lain bisa saja masih ada yang keliru. Nah, inilah manfaat yang penting. Jadi mempersiapkan bagaimana teks atau karya kita atau jurnal kita itu betul-betul layak untuk diterbitkan, layak untuk dikonsumsi masyarakat, sehingga nanti kekeliruan itu semakin bisa diminimalisasi ya, walaupun mungkin saja akan ada kesalahan-kesalahan tipis, tetapi bisa menjadi hal yang lebih baik lagi daripada tidak dilakukan proses penyuntingan. Nah, itu manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua adalah ketika sebuah teks ingin dibaca oleh masyarakat, maka sebenarnya dalam konteksnya kita membicarakan jurnal ilmiah, manfaatnya sangat besar bahwa jurnal kita atau misalnya bahwa dalam bentuk apa yang kita sebut makalah atau skripsi kita, sebelum disidangkan atau sebelum dipertanggungjawabkan di depan dosen pembimbing skripsi misalnya, maka proses penyuntingan itu sangat bermanfaat, sehingga nanti kesalahan-kesalahan yang mungkin dianggap minor itu bisa menjadi sebuah kesalahan besar kalau tidak dilakukan proses penyuntingan. Artinya proses penyuntingan ini sangat bermanfaat bagi khususnya persyaratan dari keilmiahan, karena salah satu syarat juga bahwa karya ilmiah itu harus betul-betul sesuai dengan kaidah bahasa. Misalnya dari sisi bahasa, maka nanti harus diperhatikan. Nah, itu manfaatnya luar biasa besar, sehingga jangan pernah melakukan kesalahan anggap remeh. Makalah saya kira tidak ada yang salah, makalah saya itu sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu disunting. Saya kira cobalah paradigma berpikir demikian dihilangkan segera, karena sebuah karya sebaik apapun itu, kalau pandangan kita akan tidak ada masalah, namun jika orang lain yang melihatnya atau orang berkompeten di dalam
hal itu bisa saja memberi atau menemukan kesalahan-kesalahan, sehingga nanti kita bisa belajar dari kesalahan itu dari orang-orang yang sudah punya pengalaman tentang itu. Yaitu manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Nah, saya kira tentu manfaat ini bisa saja kita gali lagi kembali, setidaknya ketika nanti kita atau karya kita itu dilakukan penyuntingan dengan orang lain, kita sudah mendapatkan pengalaman baru, informasi baru, karena orang yang memberikan masukan-masukan itu mungkin sudah punya pengalaman yang luar biasa, dan itu bisa kita gunakan demi perbaikan-perbaikan karya-karya ilmiah kita, termasuk jurnal-jurnal yang akan coba kita terbitkan pada pengelola jurnal. Nah, itu kira-kira manfaat dari proses penyuntingan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa aspek-aspek yang perlu kita sunting dari naskah atau dari karya-karya kita. Nah, di sini ada 5 aspek, ini minimal ya, bukan berarti dari 5 ini tidak ada lagi aspek yang lain. Namun, ketika kita dalam proses konteks yang membicarakan jurnal ilmiah, maka kelima aspek ini minimal itu harus kita sadari. Yang pertama adalah persoalan keterbacaan, kedua adalah ketaat-asasan atau ini konsistensi, ketiga adalah persoalan kebahasaan, keempat adalah ketelitian fakta, kelima adalah kesopanan atau legalitas. Nah, biasanya ilmu yang bicara tentang ini berbicara tentang editologi. Nah, kelima aspek-aspek ini akan kita bicarakan satu persatu, seperti apa isinya atau bagian-bagian yang berkaitan dengan itu. Nah, yang pertama ada persoalan keterbacaan. Nah, pada aspek ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sebuah teks dari tulisan-tulisan itu betul-betul bisa dipahami oleh pembaca. Nah, di sini biasanya tugas dari selain dari penulis atau editornya, kita harus bisa memilih kata-kata yang mampu memang mudah dibaca oleh pembaca kita. Jangan sampai ada kesulitan-kesulitan sehingga nanti pemaknaan dari teks itu akan betul-betul tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu berarti bahwa keterbacaan akan berkaitan dengan bagaimana tingkat kesulitan-kesulitan pilihan kata-kata kita sehingga nanti karya kita betul-betul dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat pembaca kita. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Nah, ini aspek yang kedua ini perlu kita pahami karena seringkali pengalaman yang saya dapatkan adalah proses editing itu hanya dilakukan pada bagian-bagian awal saja, misalnya bagian katakan kata pengantar, namun bagian-bagian yang lainnya tidak dituliskan. Nah, artinya apa? Konsistensi ini keseluruhan dari isi jurnal kita harus dilakukan proses editing. Harus kita lakukan proses penyuntingan. Jangan sampai nanti kita hanya menyunting sudah merasa cukup di judul saja. Sudah merasa cukup bahwa di kalimat atau paragraf pertama saja. Padahal ternyata setelah ditelisik di paragraf-paragraf yang lain masih ada yang keliru. Atau ternyata di bagian subjudul masih ada yang keliru. Nah, itu berarti kita tidak melakukan proses penyuntingan dengan konsep yang disebut dengan konsisten. Nah, dalam proses penyuntingan yang paling baik adalah kita harus melakukan prosesnya itu dari awal sampai akhir. Sehingga betul-betul menyeluruh ya, bagian-bagian yang kita anggap sudah benar, coba kita cross check kembali, jangan-jangan masih ada yang keliru. Bagian judulnya bagaimana, mungkin subjudulnya bagaimana, penulisan isinya juga bagaimana. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan hanya bagian di awal, yang tengah lupa, atau yang terakhir juga lupa. Jadi biasanya saya menemukan di bagian makalah, misalnya kalau makalah hanya mungkin halaman pertama yang dilakukan penyuntingan, karena dikira mungkin dosennya tidak akan baca, mungkin hanya dibaca bagian awal. Nah, itu jangan punya pola pemikiran seperti itu karena itu keliru. Jadi pada aspek ini harus betul-betul konsisten. Nah, berikutnya adalah persoalan aspek kebahasaan.
Nah, ini persoalan kebahasaan ini perlu diteliti dengan baik. Nah, biasanya ini akan berkaitan dengan kebahasaan, tanda-tanda baca, ejaan ya. Nah, ini biasanya juga berkaitan dengan persoalan persyaratan kalimat efektif yang pernah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini. Nah, artinya apa? Bahwa proses penyuntingan itu akan memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang kita gunakan, dari tanda baca misalnya bagaimana, punktuasinya, tanda titiknya bagaimana, ejaan-ejaan yang digunakan bagaimana, kalimat efektifnya bagaimana, diksinya bagaimana, penulisan paragrafnya bagaimana. Nah, ini harus di cross check. Jangan sampai nanti ada yang salah dan kita merasa itu dengan istilah bahasa anak muda sekarang itu typo. Tidak ya. Sesungguhnya sewaktu kita menulis istilah typo itu betul-betul harus kita hindari. Jangan kita katakan typo. Biasanya typo itu bisa muncul juga dalam komputerisasi. Namun kalau kita melakukan proses editing atau penyuntingan, typo itu tidak akan muncul lagi. Jadi semacam ada pembiaran di sana menurut saya. Jadi kita jangan biarkan itu muncul, tetapi kita harus betul-betul lihat persoalan-persoalan dari bagian kebahasaan. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek bagian kebahasaan. Oke, yang keempat adalah pada penyuntingan, aspek ketelitian fakta juga harus perlu kita cross-check ya. Terlebih nanti kalau penyuntingannya berkaitan dengan kita sendiri sebagai penulisnya atau orang lain. Nah, penyuntingan dari sisi kefaktaan, kita harus betul-betul jujur, harus memperlihatkan fakta-fakta yang ada di sana. Jangan sampai data-data yang kita berikan itu data-data fiktif, data-data yang kita berikan itu data-data yang bohong misalnya, atau data-data itu adalah milik orang lain yang sengaja kita hanya tinggal mengganti mungkin nama datanya, namun konten datanya tetap sama. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita harus jujur ya. Persoalan fakta ini sangat penting karena nanti data-data yang kita pakai itu membuktikan sejauh mana integritas kita di dalam menulis jurnal itu betul-betul memiliki rasa yang memang memiliki kemampuan yang betul-betul memilih data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa itu mencuri data orang lain. Nah, ini ketelitian-ketelitian ini penting untuk diterapkan. Jangan sampai nanti akurasi data kita betul-betul dipertanyakan atau orang membaca kebetulan adalah karyanya yang diambil, maka nanti kita dianggap plagiarisme. Nah, dianggap plagiat juga, kita dianggap melakukan copy paste data, nah itu tidak baik. Nah, silakan diperhatikan aspek ketelitian fakta sehingga nanti fakta-fakta yang kita sampaikan dalam tulisan kita betul-betul terjamin. Berikutnya adalah yang kelima, aspek kesopanan. Nah, ini kesopanan artinya begini, bahwa di dalam karya kita harus juga menjaga nilai-nilai rasa kata, bahwa kata-kata yang kita gunakan itu bukan kata-kata yang bernada negatif. Sebisa mungkin hindari dari persoalan sara, ya, persoalan suku yang memojokkan nanti agama, bicara ras, ya, antar golongan, tidak perlu. Karena kita bicara masyarakat akademik, maka tentu kita harus memilih diksi-diksi yang sesuai dengan rasa, kadar bahasa yang betul-betul tidak menyinggung orang lain. Jadi tidak ada provokatif, tidak ada yang bersifat untuk menghina orang lain, tidak. Nah, ini kelima aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau mau kita buat secara garis besar ya, proses penyuntingan itu ini ada 8 hal yang kalau mau kita gambarkan secara umum garis besarnya untuk apa. Nah, penyuntingan bisa kita katakan secara garis besar yang pertama memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang kasat mata. Artinya kalau kita baca makalah atau karya kita secara kasat mata sudah terlihat yang salah, langsung diperbaiki. Nah, itu termasuk dalam konsep ini. Atau yang kedua, menghindari kontradiksi dan perbaikan tulisan sebelumnya. Nah, kadangkala waktu kita beberapa kali mungkin revisi pada karya kita, mungkin terjadi kontradiksi. Nah, di sini perlu kita hati-hati untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, jangan berkontradiksi, namun kita harus melihat keselarasan antara yang sudah kita perbaiki dengan karya-karya yang nantinya akan coba kita terbitkan misalnya.
Nah, yang ketiga adalah bisa meringkas kalimat-kalimat satu atau dua kalimat memiliki kejelasan makna serupa. Nah, ini persoalan kesamaan makna. Kalau antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya benar-benar sama, ya perlu kita hilangkan saja satu paragraf. Atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain di dalam satu paragraf yang memang tujuannya sama atau arah yang makna yang sama, ya perlu kita hilangkan juga. Karena untuk apa? Ada dua di sana yang memang maknanya sama. Atau menghindari adanya arti ganda, ya, atau tulisan yang membosankan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kata-kata yang memiliki makna ganda, ambiguitas begitu. Artinya orang-orang nanti bisa memahami persepsinya berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, yang kelima, melengkapi tulisan dengan anak kalimat atau subjudulnya ini perlu juga ya, bahwa kalimat-kalimat kita atau judul-judul kita kalau memang diperlukan anak judul ya silakan dibuat, kalau tidak perlu ya tidak perlu juga ditambahkan. Yang keenam, memperbaiki judul supaya menarik. Nah, ini di dalam menulis jurnal atau karya ilmiah lainnya seperti makalah, itu biasanya ada dua redaksi untuk menuliskan judul ya. Bisa pertama judulnya dulu dibentuk, baru isinya, atau setelah isinya jadi, baru judulnya dibuat. Nah, ini beberapa versi, yang mana yang paling kita sukai, tergantung selera kita. Yang penting nanti bahwa judul kita itu dibuat semenarik mungkin, dan harus sesuai dengan persyaratan judul yang pernah saya sampaikan juga di dalam video-video sebelumnya. Nah, berikutnya yang ketujuh, menulis keterangan gambar. Nah, ini seringkali keliru ya. Ketika kita mengutip sumber-sumber gambar misalnya, nah di zaman sekarang karena berbasis digital, maka gambar-gambar yang kita ambil baik dari buku, media internet, ya kita harus berikan sumbernya dari mana, kira-kira begitu. Jangan sampai nanti karya-karya kita itu betul-betul menjadi keliru karena ternyata sumber-sumber gambar yang kita ambil itu tidak relevan atau betul-betul itu menjadi pelarangan hak kreatif atau hak cipta dari orang lain yang mungkin selama ini sudah mengutip gambar-gambar itu, dan mereka nanti dikatakan orang yang melakukan plagiat juga. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa gambar-gambar atau apa yang kita ambil itu betul-betul kita pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, yang kedelapan adalah menelah kembali sebelum dicetak, artinya secara keseluruhan, baik itu secara redaksional maupun secara substansial. Redaksional yaitu tentu berkaitan dengan kebahasaan, secara substansial berarti konten atau isinya. Jadi nanti tidak diragukan lagi. Nah, itu secara umum garis besar dari kegiatan menyunting sebuah karya ilmiah. Nah, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentu yang pertama kaidahnya adalah sesuai tidak ejaan. Nah, dalam hal ini berlaku ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau tulisan kita atau jurnal kita berkaitan dengan bahasa Inggris, ya maka harus sesuai juga dengan ejaan atau grammarnya bahasa Inggris. Nah, diksi-diksinya harus sesuai dengan konteks ya. Baik kalimatnya juga ya sesuai dengan persyaratan kalimat efektif, paragrafnya harus berkoherensi, juga berkohesi, seperti yang sudah kita bicarakan pada video pembelajaran yang lalu tentang kalimat efektif juga, tentang paragraf yang efektif juga, lalu keterbacaannya juga menarik, terlebih nanti sistematika penyajian. Nah, ini harus sesuai dengan struktur yang diminta, lalu kebenaran-kebenaran isi dari tulisan itu jangan sampai bersifat bohong seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan aktivitas Anda boleh melakukan proses penyuntingan secara mandiri, baik karya Anda sendiri maupun karya kelompok. Jadi secara bergiliran coba dilakukan proses penyuntingan pada karya Anda sebelum nanti karya Anda itu betul-betul diterbitkan atau diseminarkan di dalam kegiatan-kegiatan akademis. Nah, oleh karena itu, jikalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan, silakan ditanyakan, dan semoga video pembelajaran kali ini memberikan pemahaman penting bagi Anda, sehingga akan memiliki kesadaran bahwa setiap karya yang ingin dipublikasi atau diseminarkan atau diterbitkan harus betul-betul memenuhi proses atau kegiatan editing atau penyuntingan. Nah, terima kasih, selamat berkarya untuk Anda, selamat Anda menyunting karya Anda agar menjadi lebih baik dan layak untuk diterbitkan atau dikonsumsi masyarakat luas. Terima kasih.